Pernahkah kamu menatap lembar kerja, yakin bahwa itu menyimpan rahasia untuk memprediksi hasil panen, hanya untuk merasa benar-benar bingung? Kamu tidak sendirian. Ini adalah titik awal yang umum di banyak siswa dan bahkan peneliti berpengalaman. Perjalanan dari data mentah ke model prediktif seringkali dimulai dengan hambatan besar, data itu sendiri. Kita mengumpulkan informasi dengan niat terbaik, mencatat pengamatan dari lapangan dengan cermat. Namun, saat dianalisis, muncul lanskap angka dan teks yang kacau, seolah dirancang untuk membingungkan, bukan memperjelas. Ini masalah mendasar yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, dan masalahnya seringkali dapat diprediksi dan umum. Mungkin kolom curah hujan memiliki sel kosong, atau pupuk KG berisi teks seperti 25 kg bercampur angka memicu campuran tipe data. Membangun model dari data berantakan itu seperti membangun lumbung di lumpur. Kabar baik, tantangan ini bisa diatasi dengan proses yang sistematis. Langkah praktis pertama adalah membawa datamu ke dalam format terstruktur. Bayangkan kamu melacak data untuk 50 petak tanah yang berbeda. Tujuanmu, atur informasi menjadi persegi panjang rapi. Setiap baris mewakili satu pengamatan, satu petak pada satu waktu. Dan setiap kolom mewakili satu variabel. ID petak, tanggal diamati, jenis tanaman, pupuk KG, curah hujan hasil KG. Gunakan format standar seperti CSV atau Excel. Tindakan organisasi sederhana memaksakan struktur konsisten. Setelah terkumpul, pembersihan dimulai, fase terpenting. Pindai nilai hilang. Jika satu baris terlalu banyak hilang, hapus. Jika hanya beberapa dan penting, isi. Metode sederhana, ganti dengan rata-rata atau median. Misal, isi curah hujan dengan rata-rata periode. Lalu cari kesalahan dan inkonsistensi. Nilai mustahil seperti curah hujan negatif, dan istilah seperti jagung maize corn distandarkan. Pastikan tanggal seragam, misalnya IEMDD, menjaga integritas tiap titik data. Tentukan tipe data, angka, teks, tanggal. Hapus KG dan ubah kolom ke numerik. Gunakan Excel, R dengan Pre atau Python dengan Pandas. Investasi waktu di sini membuat langkah berikutnya lebih lancar dan andal. Dengan data bersih dan rapi, godaannya langsung membangun model kompleks. Tahan dulu. Langkah penting, analisis data eksplorasi. Kenali data, pahami karakter, ungkap rahasia sebelum memprediksi. Tujuan EDA, ajukan pertanyaan biarkan data menjawab lewat ringkasan dan visual. Mulai dari statistik ringkasan, pupuk KG, curah hujan hasil KG. Hitung rata-rata, median, standar deviasi, minimum maksimum, angka sederhana yang menceritakan kisah. Standar deviasi tinggi pada hasil KG bisa menandakan faktor lain berperan. Visualisasi, histogram dan plot kepadatan untuk hasil KG normal atau miring. Bentuk distribusi memengaruhi pilihan model. Plot sebar dua variabel, cari pola, tren, dan anomali. Titik cenderung naik menandakan hubungan positif. Outlier bisa jadi salah entry atau peristiwa unik seperti serangan hama, selidiki. EDA itu siklus. Ajukan pertanyaan, visualisasikan untuk jawaban, lalu perdalam dan bertanya lagi. Setelah eksplorasi, siap ambil langkah pertama ke pemodelan. Kuncinya, mulai dengan sederhana. Jangan langsung ke algoritma rumit. Bangun model yang mudah dibangun, mudah ditafsirkan, dan mudah didiagnosis. Untuk prediksi hasil panen, regresi linear adalah titik awal yang kuat. Model menjelaskan hubungan antara variabel target dan prediktor dengan garis lurus, transparan, dan sering efektif. Definisikan variabel jelas. Target kita, hasil KG. Pilih prediktor. Contoh awal, pupuk stok KG. Lalu pertimbangkan curah hujan Tujuan, temukan persamaan Y/MX plus C yang menggambarkan hubungan. Periksa asumsi, kira-kira linear. Apakah prediktor terlalu berkorelasi satu sama lain? Bangun model di Excel, atau RLM hasil KG pupuk KG plus curah hujan data-data, atau Python linear regression. Output memberi koefisien arah dan kekuatan hubungan. Membangun model bukan akhir. Bagi data, set pelatihan 60% dan set pengujian 20%. Latih pada pelatihan, prediksi pada pengujian yang belum pernah dilihat model. Bandingkan nilai prediksi dan nilai aktual hasil Q. Gunakan metrik, mean absolute error, dan root mean square MSE. MAE rendah menandakan model akurat. Bandingkan dengan baseline menebak rata-rata. Jika menang, modelmu belajar sesuatu yang berguna. Interpretasi itu penting. Misal koefisien pupuk KG ikulah 0,4. Artinya tiap tambahan 1 kg pupuk memprediksi plus 0,44 kg hasil. Faktor lain konstan.
Wawasan jelas dan dapat ditindaklanjuti ini bernilai bagi pembuat keputusan, manajer pertanian, dan peneliti. Ingat, prosesnya iteratif. Tambah variabel seperti jam sinar matahari, atau coba model non-linier bila perlu. Mulai dari membersihkan data, menjelajahinya, membangun model sederhana, menafsirkan hasilnya. Selamat menganalisis.